khusus untuk yang lain, sedekah, baca Quran, ya, kemudian zikir, solawatan, boleh kan kita kirim untuk orang meninggal, boleh banyak nama, paham? Kirimkan wasilah, apapun itu. Wasilah itu tidak hanya untuk orang meninggal loh. Wasilah itu bisa juga untuk apapun. Ibu dulu pernah waktu ibu tercekek, waktu ibu ketulangan zaman kecil-kecil dulu, apa kata mak ibu? Gulung-gulung nasi itu talan, baca solawat. Solawat ini wasilah supaya nasi itu turun. Nah, itu namanya wasilah. Jangan lupa. Jadi nanti kalau misalnya ke masjid ibu ceramah, ibu pengajian, kan ibu masukkan uang ke bakul tuh. Jangan lempar-lempar aja duit tuh. Ibu taruh, ibu doakan. Tapi jangan ditalak bakul tuh. Lama kali bakul, wasilah dulu. Jangan, biarkan dia lewat. Ya kan? Biarkan. Ya Allah, saya sedekah. Boleh untuk orang hidup. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah anak saya, rukunlah rumah tangga saya, taubatlah suami saya, dan seterusnya. Oke? Pertama, kirimkan Quran sampai Yang kedua, kirimkan ya. Yang ketiga, kirimkan alfa. Yang keempat, perbanyak mengirimkan wasi. Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan untuk orang meninggal? Yang kelima, ziaratul kubur, ziarah kubur. Ziarah kubur ini perempuan boleh enggak ziarah kubur? Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala faduruha. Dulu aku pernah melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi wanita boleh ziarah. Apa manfaat ziarah kubur? Suatu ketika, maaf ya, Rasul jalan di antara dua kuburan. Maaf, kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa, maaf, kena kencing berdiri. Kuburan sebelah kiri, maaf, ada mayat yang sedang disiksa kena kencing tak cebok. Kencing tak cebok aja kena siksa kubur, apalagi ngomongin orang. Riba. Lalu Rasul jalan di antara dua kuburan itu. Bertanya Abu Bakar dari belakang, ya Rasul, mada ta'mal? Kau sedang apa? Apa kata Rasul? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasul? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka saya menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan Dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, betul? Ringan siksa. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Maka kuburan itu jangan dikasih atap, karena setiap air hujan yang jatuh, mayat takkan disiksa sampai air itu kering. Makanya pergilah ke kuburan itu. Caranya gimana? Pasang wudu, usahakan wudu. Yang kedua, pakai pakaian yang tak terlalu mencolok. Jangan bergaya pula, terkejut mayat tu nanti. Ya. Kemudian masuk ke kuburan itu, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan tunggu dia jawab, masuk aja langsung. Ayo masuk, lalu kemudian lakukan yang tadi. Ziarah kubur itu perlu, Bu. Makanya ibu-ibu yang sudah tidak lama lagi nampak yang sudah 50-an, 60-an, kadang-kadang ada jemaah itu cerita sama saya, Ustazah, emak saya minta kuburkan kalau dia meninggal, dia berpesan di makam dekat dengan suaminya, dengan bapak ibu. Iya, di mana bapak ibu? Di Medan, Ustazah. Jadi bapak saya nikah meninggalnya di Medan, emak saya minta kuburkan di Medan, biar dia samping makam suaminya. Saya bilang, anak banyaknya di mana? Anak banyaknya di Pekanbaru, Ustazah. Saya bilang, kuburkan di tempat yang banyak anak supaya bisa diziarahi. Oh, tapi dia pengen dekat suaminya, Ustazah. Ndak usah, ndak akan reuni dia. Lama mana dia. Oh iya juga bang, I miss you tuh. Jadi nanti pesan sama anak tuh, di mana kalian rame, situ kuburkan mak, kunjungi makam mak nak, gitu Bu.
Ini repot kita kalau tidak ada yang menziarahi kita ini. Oke, pertama kirimkan Quran sampai hatam. Kedua kirimkan ya. Yang ketiga kirimkan alfa. 4 perbanyak kirimkan wasi. Yang kelima adalah ziaratul kubur. Terakhir yang keenam, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sampaikan kepada anaknya dan barangkali ibu juga bisa belajar, yaitu belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Ini pengajian Ummu Solehah, bahwa ini pengajian punya kuasa ini. Bisa nanti dibuat pelatihan memandikan jenazah. Kan kita aja yang belajar. Apa susahnya, ya kan? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, anak itu diajarkan memandikan, mengkafani jenazah. Saya dakwah 20 tahun tapi tak punya kuasa dengan anak muda, Bu Raja. Saya bahkan pernah buat sayembara. Ya, sayembara, saya tempel brosur besar-besar, spanduk, lomba bola voli. Juara 1 10 juta, juara 2 5 juta, juara 3 4 juta. Saya tulis bacaan di bawah, ditutup dengan pelatihan memandikan, mengkafani jenazah. Tak ada orang daftar. Tidak ada orang daftar. Itu anak muda, payah. Maka ibulah minta anaknya belajar memandikan, mengkafani jenazah. Udah ratusan jenazah yang saya mandikan. Saya kalau ada jenazah meninggal, saya tak risau nengok orang yang meninggalnya. Saya risau nengok orang hidupnya. Nauzubillah, saya tak sebut nama supaya menakut-nakuti kita saja, supaya kaji ini sampai ke rumah masing-masing. Saya pernah memandikan jenazah ibu-ibu. Ternyata anaknya semua perempuan, 9 ibu-ibu. Udah jemaah, ibaratnya udah seumuran jemaah-jemaah saya. Harusnya kalau ustazahnya yang ikut memandikan, ustazahnya ini harusnya kan cuman ngasih tahu aja. Harusnya yang memandikan anaknya. Kami cuman memastikan saja bahwa itu adalah benar. Kan idealnya kayak gitu kan. Ini tak ada yang bisa. Akhirnya di akhir mandi, ternyata emaknya ada perban di betisnya. Saya minta, ayo Bu, bantu buka perban terakhir kali. Bukan saya tak mau buka, tapi idealnya anak buka. Apa katanya? Nyoba tulak batundo sih. Tahu tulak batundo? Kau aja lah. Saya pening cemana ini 9 orang betulak betundo. Akhirnya saya bilang, saya yang bertolak-tolak gitu. Saya buka, ustazah aja buka. Yakin tak apa-apa? Yakin ustazah. Yakin tak apa-apa? Yakin ustazah. Pengabdian terakhir, enggak apa-apa ustazah. Saya buka lah perban itu, nauzubillah, buka terakhir jatuh belatung-belatung dari betis emaknya. Ternyata anaknya tadi tak membersihkan luka emaknya. Nauzubillah. Maka inilah yang saya maksud, bahwa kalaulah kita belajar memandikan, mengkafani jenazah, enggak akan begitu. Ibu jangan khawatir. Kalau sekarang anaknya belum soleh, jangan putus asa. Semoga suatu ketika mereka jadi anak soleh-soleh. Amin. Saya sering bilang bahwa yang tadi, anak itu kita harapkan kalau kita udah meninggal. Di dunia ini kita tidak usah harap anak. Susah. Dia aja aman udah syukur kita, betul? Nah, dia aja aman, syukur kita. Tidak datang-datang sikit-sikit ngadu masalah keluarga, udah syukur kita. Nah, ya kan? Jadi ini memandikan, mengkafani jenazah. Ya, nah inilah problem ya, dan masyarakat Pekanbaru masih kurang untuk itu, memandikan, mengkafani jenazah. Saya ini jemaah bertengkar suami istri, saya juga dipanggil. Orang kesurupan, saya juga dipanggil. Iya kan? Orang ceramah-ceramah, pria sana sini, tasin semua, saya juga dipanggil. Orang meninggal, saya juga dipanggil. Giliran makan siang tak benar dipanggil ustazah. Enggak ya, canda ya. Canda saya. Jam 2 malam itu tok ustazah. Ada apa Bu? Tengah malam. Tolong ustazah, apa? Ada orang meninggal. Ngapa orang meninggal? Belum dimandikan ustazah. Kenapa? Mana yang tukang mandi? Ada 2 ustazah. Mana dia? Satu balik kampung, satu sakit paru ustazah. Ada. Saking sedikitnya coba orangnya. Saking sedikit, jam 2 malam lah memandikan jenazah. Enggak tega ibu muka-muka cabi kayak gini mandikan jenazah tengah malam. Makanya itulah ya, kita belajar, sampaikanlah kepada anak menantunya itu untuk belajar mandikan, kafani jenazah sebentar saja. Makanya beda orang dulu orang sekarang. Mak bapak saya ini tak sekolah. Memang saya doktor katanya, ya enggak, memang saya kuliahnya doktor. Kata orang, oh mak bapaknya berarti profesor. Tidak, mak bapak saya SD tak tamat. Dulu ada namanya SR saja, SD saja, sekolah rakyat. Tak pula tamat. SR itu
Sampai kelas 2. Bapak saya SR sampai kelas 3, tak pula tamat. Itu orang tua kandung saya. Saya 4 orang adik-beradik, tak ada yang kuliah. Saya sendiri yang sampai doktor. Jadi bukan dari keluarga yang berpendidikan, tapi pendidikan bapak saya itu keras sekali. Saya pernah mengalami hal-hal yang menurut saya itu ada manfaatnya. Kami kalau udah ada orang meninggal, kami tak boleh sekolah, Bu Raja. Kalau ada orang meninggal, kami tak boleh sekolah. Pernah waktu itu saya ujian caturulan. Caturulan ya kan? Per 3 bulan. Saya lagi ujian, bapak saya karena orang pasar cuman pakai singlet datang ke sekolah. Bapak saya buruh. Tok tok tok. Nela pulang, Bu. Ya kan namanya buruh kan, ngomong di depan pintu aja kan. Ya. Bapak saya terus gitu. Pakai singlet aja, pakai celana Hawaii pulang dari ngangkat. Bapak saya dulu tukang angkat beras. Iya kan? Ngapa, Pak? Ada orang meninggal tuh, katanya kayak gitu. Oh, ujian, Pak, tinggal kelas dia nanti, Pak. Biar tinggal kelas. Yang penting dia nengok cemana orang memandikan kafan jenazah. Wah, dijujuang pulang, Mak. Tahu dijujuang? Pulang paksa. Itu dari kecil udah dijujung sama om saya, suruh tengok cemana jenazah dimandikan, cemana jenazah dikafankan, pergi ke kuburan dijujung nengok kayak mana jenazah masuk ke liang lahat. Dari kecil saya udah tahu cemana kalau gambut dia di samping, kalau dia kering di bawah, itu saya udah tahu dari kecil. Dan itu aman-aman saja. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan agak beda sikit. Yuk, Bu, kita pergi ke kuburan yuk. Kita bawa antar jemaah. Ndak lah Ustazah, nah begitu. Aduh anak ketek. Kenapa aja anaknya ke kuburan? Tersapa beko ya. Saya dari kecil ke kuburan tak ada tersapa. Itulah yang kita maksud mayyadra yahsud. Siapa yang tanam, dia yang akan tuai. Maka kita berdoa semoga ke depan, tak pun sekarang, suatu ketika kita punya anak soleh dan soleha. Saat kita meninggal, dia kirimkan Quran sampai hatam. Amin. Saat kita meninggal, dia kirimkan Al-Fatihah, dia kirimkan Yasin. Setiap berbuat baik dia doakan untuk kita, dan dia bisa memandikan, mengkafani kita. Kalau ibu meninggal, bukan suami jadi imam, tapi anak laki-laki yang soleh, itu yang lebih mantap. Masya Allah. Sampaikan kajian ini kepada anaknya. Nak, mak dengar ceramah singkat dari ustazah tadi, nak. Kalau mak meninggal, apa yang kau buat? 1, kau kirimkan Quran sampai hatam. 2, kau kirimkan Yasin. 3, kau kirimkan Al-Fatihah. Setiap kau berbuat baik, kau kirimkan pahalanya untuk mak. Kemudian selanjutnya kau kunjungi makam mak, nak. Dan kalau bisa engkaulah yang memandikan, mengkafani jenazah mak. Hanya itulah nikmat terakhir dari anak kepada orang tuanya. Kita doakan anak-anak kita jadi anak soleh soleha. Amin. Karena saya adalah saksi bahwa saya sering bilang kepada anak muda di sekolah-sekolah, kalau saya ceramah di sekolah-sekolah, orang yang paling mudah dibahagiakan itu adalah orang tua. Titik. Membahagiakan suami payah, membahagiakan istri payah, membahagiakan kawan payah. Yang paling mudah itu membahagiakan orang tua. Banyak anak tak paham. Kalau tidak percaya, ibu yang masih ada orang tua, coba pulang ke rumah nanti. Ibu mampir di kedai bentar, beli hamburger yang ada mayones, black pepper, dan pakai daging rib eye. Wois. Kasih sama mak ya. Mak. Oh, ini burger mantap nih, mak. Impor, mak. Nggak ada nih, mak. Limited edition, mak. Apa katanya? Nggak iko dona. Nggak suka mak kodo ya. Kalau mama nggak suka, saya taruh pergi ke luar cari salalawak bakwan. Iko baru mantap. Gampang kan? Banyak anak tak paham. Gampang saja. Gampang saja. Andaikan anak paham. Nah, maka kita doakan semoga anak-anak cucu kita menjadi anak soleh-soleh. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pengen lama-lama. Tapi waktu ndak apa-apa ya, Bu. Tapi kan lagi tak bawa pulang kajinya kan. Nanti kita sambung lagi bulan berikutnya ya. Oke, mau ibu maafkan saya lebih awal? Oke, kalau ibu ndak maafkan saya tetap pulang. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu ibu-ibu ya. Ibu Raja selaku ahlul bait dan ibu-ibu semua sehat selalu, kita akan Allah insyaallah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhinnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Saya tak tahu batasan kaji di sini. Saya harus tanya dulu, sudahkah kita membahas tentang apa yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita, sanak famili kita yang meninggal? Tak belum, tak lupa. Belum ya semua? Okey. Baik, sebelum saya membahas ini, iya kan Bunda ya? Sebelum saya membahas ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Ibu MC kita, bahwa beruntunglah ibu menjadi orang-orang yang mau menuntut ilmu Allah. Karena orang-orang yang mau belajar itu sedikit, Bu. Dalam dalil dikatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini datang dalam kondisi asing. Selama-lamanya Islam ini akan asing. Siapalah mereka orang-orang yang asing? Yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan saat yang lain rusak. Maka beruntunglah ibu-ibu nih. Ini nikmat yang lebih, yang paling harus kita syukuri. Karena tak semua orang suka dengan pengajian, tak semua orang suka dengan ceramah-ceramah. Kalau ibu bagian orang yang suka dengan ceramah agama, maka ibulah orang yang paling beruntung, insyaallah. Ibu Raja selaku ahlul bait dan ibu-ibu semua yang saya sayangi karena Allah. Maka waktu yang singkat ini insyaallah kita akan membahas satu tema. Yang tema ini boleh kita bungkus bawa pulang. Ya khusyuk betul belajar ya. Kita bungkus, kita bawa pulang. Dan yang paling penting, bungkus bawa pulang, dengarkan sama anaknya, supaya anaknya tahu ilmu ini. Kita langsung aja Bu ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Kita akan membahas tentang apa nih?
yang bisa kita lakukan untuk suami kita kalau dia sudah meninggal, untuk orang tua kita kalau dia sudah meninggal, untuk tetangga kita kalau dia sudah meninggal. Kita harus tahu dan sampaikan kajian ini nanti kepada anaknya. Nak, kalau mama nanti meninggal, kau lakukan beberapa hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar dia mampu melakukan sesuatu untuk kita. Betul? Kita tahu, Bu, kita harap bantuan anak itu tidak di dunia, Bu. Tidak. Kita harap bantuan anak saat kita meninggal. Di dunia mana bisa? Kita besarkan dia S1, S2, S3, S cendol laki-laki. Belum lagi balas budi udah punya istri dia. Betul? Kita besarkan anak kita yang perempuan S1, S2, S3. Belum lagi balas budi udah dilarikan sama suaminya. Betul ya? Yang ada cucu dititip nyokawa. Maka kita ini jangan kuat kali angguk ya. Maka kita ini bisa mengharapkan bantuan anak saat kita meninggal dunia. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya awali dengan sebuah hadis. Bunyi hadisnya begini. Ibu pernah dengar hadis ini. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin. Terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Yang pertama, al-waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Pernah dengar hadis ini? Hadisnya betul, Bu. Tapi sayangnya pemahaman orang tentang hadis ini banyak keliru. Mereka ngomong gini, oh kalau udah meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu, untuk apa lagi kita baca Yasin? Takkan sampai do, yang sampai itu 3 tunyo, kata dia. Untuk apa lagi kita takziah? Takkan sampai, yang sampai itu cuma 3. Untuk apa lagi ziarah? Takkan sampai do, yang sampai itu cuma 3. Ujung-ujungnya takziah jadi bid'ah, baca Yasin jadi bid'ah, ziarah jadi bid'ah. Pernah dengar gitu? Oh, sampai pula ke sini beritanya ya. Nah, itu kita luruskan ibu-ibu. Dari hadisnya kita luruskan itu. Hadisnya betul, tapi pemahamannya enggak begitu. Hadisnya gini, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang yang meninggal, Mak. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi, yang tadi tausiah tak tausiah lagi, yang tadi nguji tak nguji lagi, yang tadi ceramah tak ceramah lagi. Yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Paham? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amal orang lain untuk saya tidak putus. Saya cepat betul? Enggak ya. Nah, yang saya bawa apa? Yang saya bawa cuman 3 saja. Pertama, doa anak yang soleh. Ibu meninggal, ibu bawa doa anak yang soleh. Kayak mana kalau nggak punya anak? Termasuk doa anak angkat yang ibu angkat. Kayak mana nggak punya anak angkat? Anak yatim yang ibu santuni. Oke? Itu bisa. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Dituntut, diamalkan, diajarkan. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Menuntut dan mengajarkan tanpa mengamalkan maka dia berdosa. Jadi seiring sejalan, menuntut, mengamalkan dan mengajarkan. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Kalau sedekah biasa, saya kasih sesuatu tapi satu orang yang menikmati. Contoh, saya ambil mukena, saya kasih tetangga, sedekah biasa. Saya ambil uang, saya kasih anak yatim, sedekah biasa. Saya ambil uang, saya kasih fakir miskin, sedekah biasa. Kasih aja, ya, sedekah biasa. Menggarami air lawi ya. Tapi kalau saya ambil uang, saya belikan Quran, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariah. Paham nih? Saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, sedekah jariah. Saya ambil sendal, saya taruh ke masjid, dipakai orang ambil wudu, sedekah jariah. Maka kalau ada mukena di rumah tuan 6, ambil 3 taruh ke masjid, sedekah jariah. Apapun yang dipakai banyak orang, sedekah jariah. Maka ibu, lampu teras tu terangkan sikit mak. Iko lampu teras 5 watt.
Jam 12 hidup, belum subuh udah mati. Terus rondok pula letaknya tuh. Padahal itu lampu teras kita menerangi jalan, itu sedekah jariah. Saya ngisi di semua masjid 5 tahun, saya ngisi di masjid itu. Dari zaman Nabi Adam sampai selesai saya ceramah 5 tahun, jamnya mati terus. Mati aja. Ini dia, kok ini dia ya. Jamnya mati terus. Andaikan jemaahnya ngerti ilmunya, tinggal beli baterai alkalin, cus, cucu, cap, sedekah jariah. Pokoknya dinikmati banyak orang. Jadi mak, kalau orang tua kita meninggal tuh dia cuma bawa 3 itu mak. Dia bawa doa anak yang soleh, kayak kita lah anaknya jadilah ya kan. Pada nggak goyang ya kan. yang kedua sedekah jariah beliau bawa dan ilmu yang bermanfaat. Masalahnya belum tentu mak yang meninggal ada ilmu. Kadang-kadang pagi-pagi sibuk dia ke sawah, sore mengalau itiak datang ke rumah. Tak sempat dia majelis taklim, tak punya ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang orang tua kita mau sedekah kayak mana, makan membesarkan kita aja udah syukur. Maka kita sebagai anak mesti mensubsidi dia, kan gitu, membantu dia supaya yang 3 tadi yang tak cukup beliau bawa kita lakukan untuk beliau. Nah ini tema kita hari ini ya. Nanti sampaikan pada anaknya, nak, kalau mak meninggal apa yang dapat kau bantu mak supaya nanti mak ringan di alam kubur mak, insya Allah. Yang pertama, ini kalau kita tahu ilmu ini tak ada orang takut mati lagi mak. Orang takut mati itu kenapa? Amal tak cukup, yang mendoakan tak ada. Kalau cukup amal jelas yang mendoakan, tak takut kita mati. Iya kan? Amal tak cukup, yang mendoakan gak ada. Jadi ini orang tua kita pastikan jadi anak yang beruntung dapat kita, dan sampaikan nanti kaji ini kepada anaknya. Yang pertama, dalam dalil dikatakan idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra khataman minal Qur'an li ahliha, hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Caranya gimana? Ibu banyak cara. Kalau mau khatamkan sendiri, caranya tentukan waktunya. Ibu mau khatam berapa lama? Misalnya dalam 1 bulan. Kalau mau khatam dalam 1 bulan, baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Sehari berarti 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Sebelum baca Quran kita doa, ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Kami nggak bisa 1 bulan saja, kami maunya 10 hari. Mau 10 hari? Dia lambat angguk. Kalau mau hatam Quran dalam 10 hari, baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Zuhur 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Asar 3 lembar sebelum, 3 lembar setelah. Maghrib isya 3 lembar 10, 3 lembar sebelum setelah. Berarti sehari 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Kenapa saya sampaikan sebelum dan setelah? Karena saya lakukan dulu sebelum saya sampaikan ke jemaah. Saya itu banyak libur di bulan Ramadan. Karena Ramadan kajian tutup, betul? Nah, jadi Ramadan itu saya banyak libur. Nggak ada kajian, tutup kajian kan? Rata-rata kajian tutup. Saya tes khatam Quran 10 hari, 6 lembar setiap habis sholat. Ternyata kalau 6 lembar bu, kaki kepocongan, mata biru-biru, tak nampak lagi. Saya pikir kalau saya kasih tahu ke jemaah nih, tadi dapat amalkan ini. Udah biru Quran tuh saya tengok, warna-warni udah. Saya coba tes 3 lembar sebelum, 3 lembar sesudah. Ada jeda sholatnya, baru selesai, baru bisa. Jadi kalau mau khatam Quran 10 hari kayak gitu caranya. Manalah mungkin ustazah, kami mau khatam dalam 4 bulan aja. Bisa. Kalau 4 bulan 2 lembar setiap hari. Nggak apalah ya, tadanga sih kak. 2 lembar tiap hari nggak apa-apalah. Agak masuk seketik ya. Jalan tengah. 2 lembar setiap hari. Masuklah dah. 2 lembar jangan putus. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. 4 bulan hatam.
Nanti sebelum baca Quran tuh doakan, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya dan seterusnya. Iya begitu. Oh payah ustazah. Ya udah, kata Pak Ustadz, satu ayat setiap habis sholat. Nggak apa-apa. Subuh Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Zuhur, Zalikal kitabu la raiba fi, Hudan lil muttaqin, Shadaqallahul Azim. Satu ayat setiap habis sholat, 1 tahun hatam. Nggak apa-apa, daripada sampai 10 tahun nggak hatam-hatam. It's okay, nggak ada masalah. Susah ustazah kalau 1 ayat setiap habis sholat. Pagi kami maraton, siang menonton, sore main badminton. Ya udah, kita gabung aja 5 ayat, tapi sehari. Kan 5 ayat berarti? Entah habis maghrib menjelang isya kayak 5 ayat sehari, 1 tahun hatam. Nggak apa-apa bu, daripada 50 tahun nggak hatam-hatam. 1 tahun hatam. Nggak juga bisa 5 lembar 1 hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Fa illam tastati, kalau nggak bisa hatamkan Quran, pakai cara yang kedua. Apa cara Quran? Baca jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Pertama karena dia jantungnya Al-Quran. Yang kedua karena Rasul pernah bersabda, man qara'at Yasin faka'annama khatamani minal Quran, pahalanya sama dengan 2 kali hatam. Jadi itu sebab orang banyak baca Yasin. Jadi Yasin tuh tidak ada masalah dibaca. Yang masalah tuh Yasin terus sampai kita pun meninggal. Yang lain tak dibaca, itu baru masalah. Nah kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Bukan untuk ngusir hantu, bukan. Bukan Jumat Kliwon, bukan. Kenapa? Karena wa fil yaumil Jum'ah, di hari Jumat, wa yanzulunal malaikah, malaikat turun, wa yastajibuna doa an-nas, dijawab semua doa, wa yudalluna amalan nas, dilipat gandakan pahala. Jadi banyaklah baca Yasin minimal malam Jumat. Loh kenapa malam Jumat? Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat sampai Jumat maghrib. Paham? Paham. 1 kirimkan Quran sampai hatam. 2 kirimkan Yasin. Yang ketiga, fa illam tastati faqra ummul Quran alfa. Kalau ada orang meninggal, kirimkan Quran sampai hatam. Kalau enggak bisa, kirimkan Yasin. Kalau enggak bisa, kirimkan Al-Fatihah. Andaikan bayangkan ibu meninggal, lalu ibu meninggalkan anak yang soleh, lalu anak ibu kirimkan Quran sampai hatam, kemudian dia kirimkan Yasin setiap Jumat, lalu kemudian dia kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat, tak ada orang takut mati lagi, Pak. Ada yang ketinggalan. Kalau nggak mau khatamkan sendiri, kumpulkan 30 orang keluarga, suruh baca 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Doakan untuk orang tua yang meninggal. Bisa. Oke? Oke. Tak cepat gali kan? Tak ya. Yang keempat, saya sesuai urutan ya seperti yang biasanya supaya ibu lebih paham. Yang keempat, kalau ada orang tua kita yang meninggal, perbanyak mengirimkan wasilah. Apa namanya? Wasilah. Bukan wasiat, besti. Wasilah. Wasiat aja isi kepala. Wasiat. Wasilah. Wasiat harta ya. Wasilah. Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan kita doakan kebaikan kita untuk orang yang meninggal. Contoh kayak tadi, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya. Itu wasilah. Ya Allah ya Tuhan, saya sedekah, dengan sedekah ini berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Ya Allah, saya sedekah subuh 2.000. Ini wajah 2.000 nih kan? 2.000. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Sedekahnya 2.000, doanya 1 skripsi. Itu wasilah namanya. Ya Allah ya Tuhan, saya wakaf Quran, dengan wakaf Quran ini lapanglah kuburan mak saya.
Ya Allah ya Tuhan, saya hibah, dengan hibah ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Itu namanya wasilah. Ustazah, kalau saya berbuat baik maka saya doakan untuk orang meninggal, mana lagi pahala buat saya? Jangan khawatir, al wasilatu la yanqusul musawwil. Orang yang melakukan wasilah tidak akan mengurangi pahala dia sedikit pun. Dia dapat pahala, orang yang dia doakan dapat pahala. Pernah tengok Quran Yasin yang ada foto orang di depan? Ada. Sering ya? Ada bapak-bapak tuh banyak protes, sudah 5 kali datang ke rumah. Ustazah, bilang sama jemaah ustazah ini syirik nih ustazah. Syirik apa pak? Kan masa Quran Yasin ada foto orang di depannya? Duduk dulu pak, ngeteh kita dulu pak. Nggak ada dong, pokoknya ikut syirik kau saja. Bapak-bapak itu persoalannya, tidak semuanya. Saya pengajian dah 20 tahun. Habis subuh bapak-bapak ibu-ibu, jemaahnya banyak ibu-ibu, betul? Jam 8 ibu-ibu, jam 10 ibu-ibu, jam 2 ibu-ibu, jam 4 ibu-ibu. Maghrib menjelang isya bapak-bapak ibu-ibu, banyaknya ibu-ibu. Habis isya bapak-bapak ibu-ibu, banyaknya ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tu kebanyakan, tak semuanya. Sekali dapat ilmu langsung pokoknya. Itu susahnya kan. Jadi nggak begitu pak. Ceritanya begini, ada orang meninggal, lalu orang meninggal itu meninggalkan harta, lalu kemudian anaknya soleh, ya, lalu kemudian anaknya soleh gitu ya. Jadi ada orang meninggal itu meninggalkan harta, lalu kemudian anaknya soleh. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil uang bapaknya, lalu dia cetak Quran Yasin, kan gitu kan? Atau dia ambil duit